Halo, selamat datang di Roti Pagi bersama saya Ita Sembiring. Kali ini saya mau menyantap roti pagi bersama Suster Alfiana Rahmat Sibi. Kita mau saling berbagi cerita dari biara. Kalau kita bicara tentang biara, orang kan berpikir biara itu tempat yang mungkin kerjanya cuma berdoa, membosankan, terkungkung seperti itu. Kalau orang lain yang tidak paham, sebetulnya seperti apa sih suster kehidupan di dalam biara? Tentunya men-share dulu pengalaman panggilan ya. Karena anugerah rahmat panggilan itu, maka Tuhan mempersatukan kita bersama saudara-saudara kita di biara ya untuk bersatu mewartakan kerajaan Allah lewat karya pelayanan kita ya. Panggilan itu memang suatu misteri ya, sebuah misteri ya yang sangat membutuhkan partisipasi aktif untuk menanggapi ya. Untuk mengetahui dan memastikan tentu membutuhkan perjuangan dan keterbukaan hati untuk menanggapi. Ya, cara Tuhan memanggil setiap orang itu kan berbeda-beda ya, mempunyai keistimewaan dan keunikan. Nah, saya juga dipanggil oleh Tuhan untuk bergabung dalam kongregasi CB, bukan karena saya mempunyai kelebihan, tetapi karena Tuhan menganugerahkan anugerah-anugerah itu kepada saya, terutama kelebihan maupun kelemahan. Lalu dari hari ke hari selalu berproses sehingga pada akhirnya saya semakin dimurnikan, disucikan, sehingga saya terbuka untuk menanggapi panggilan Allah. Ya, terutama dalam proses panggilan itu juga tidak terlepas dari pengalaman pergulatan. Namun di sana saya merasa bahwa melalui pergulatan, melalui pergumulan hidup, saya dibentuk oleh Allah dari hari ke hari untuk semakin murni, sehingga saya bisa melayani Tuhan dalam diri pertama saya dengan hati yang tulus, dengan total, sehingga sukacita panggilan itu ya sungguh saya alami, dan sukacita panggilan itu tidak bisa direbut oleh siapapun dan oleh apapun. Dan saya enjoy dengan hidup panggilan saya saat ini. Saya bahagia bukan berarti mulus seperti jalan tol, melewati tantangan dan pergulatan ya. Melalui tantangan dan pergulatan itu saya semakin dibentuk oleh Allah yang menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang tangguh. Ya tentu kehadiran saya juga bersama para suster di komunitas ya hampir mirip ya perjuangannya dari awal kita menanggapi panggilan Tuhan itu sampai saat ini berproses bersama dari komunitas ke komunitas yang lain, dari satu karya ke karya yang lain, kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang unik dan memiliki keistimewaan. Nah, disitulah kita semakin diperkaya oleh Tuhan dan mengalami cita-cita panggilan. Oke, awalnya seperti apa suster merasakan bahwa oh ya, ini benar nih, saya mendapat panggilan gitu. Ada tanda-tanda khusus nggak suster? Misalnya kan nggak semua juga kita bisa memaknai panggilan-panggilan yang datang pada kita gitu. Nah, suster sendiri secara pengalamannya seperti apa? Awalnya itu saya merasa dipanggil itu ketika berjumpa dengan seorang suster yang sungguh mengalami sukacita yang dalam ketika mendampingi kami kaum muda untuk rekoleksi bersama. Ketika saya melihat suster itu dan berproses bersama dalam rekoleksi kaum muda, saya merasa seperti magnet ya suster itu, sungguh menarik saya begitu ya. Sehingga dari situ sepertinya ada getaran dari dalam jiwa saya begitu ya. Wah, luar biasa ya suster itu sukacita hidupnya, seperti tidak ada problem gitu ya. Ternyata suster itu juga karena mengalami sukacita yang mendalam, sehingga pancaran sukacitanya itu yang menarik saya begitu. Sehingga dari situlah saya mulai boleh dikatakan mengalami pergumulan dengan kehidupan saya. Lalu saya renung, bagaimana ya nanti kalau saya memilih jalan hidup seperti suster itu, memilih hidup membiara, dengan saya memilih hidup di luar. Nah, ketika saya merenung, ya saya merasa ada kedamaian dalam diri saya seperti itu, sehingga ya dengan suara hati seperti itu saya mengikutinya. Lalu saya berproses masuk dalam sebuah biara, ya biara CB tentunya. Lalu saya belajar bersama para suster, belajar banyak hal ya, berdoa, belajar hidup bersama. Dan di situ saya merasakan ada sukacita, ada kedamaian batin yang saya alami, yang sebelumnya saya tidak mengalami, begitu.
Sehingga dari hari ke hari saya berproses, ada pergulatan, tetapi di balik pergulatan itu Tuhan itu mau membentuk saya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semakin jelas hidup panggilan saya, dan Tuhan hadir membentuk saya setiap hari lewat pengalaman hidup. Lalu sampai saat ini saya merasa bahagia dengan kehidupan saya. Pernah sempat merasa ragu nggak, Suster, di tengah perjalanannya itu kayak, waduh, ini bener nggak ya panggilan saya gitu? Ya, setiap fase kehidupan itu kakak kita tentu ada perbedaan ya Kak Ita. Ya, terutama pengalaman bagaimana saya kehilangan ayah saya ya. Ya, kenapa saya ragu? Ya, karena saya memikirkan ibu dan adik-adik saya. Tapi dalam berproses saya mengalami lewat pengalaman kehilangan ayah itu saya dibentuk oleh Allah. Lalu saya berproses untuk bersikap lepas bebas terhadap orang-orang yang saya cintai dan sungguh-sungguh berpasrah kepada Tuhan. Ya, dalam kepasrahan itu saya mengalami dikuatkan dan seperti semakin mantap dalam memilih cara hidup yang saya pilih sendiri. Ya, saya percaya Tuhan yang memanggil saya, Dia juga yang menolong mereka. Ya, lama-kelamaan berkat Tuhan itu semakin nyata dalam hidup saya dan juga ibu dan keluarga saya. Dan keraguan itu, ya lama-kelamaannya itu dengan sendirinya pulih. Lalu saya merasa terinspirasi ya dengan Santo Ignatius dari Loyola. Di dalam discernetnya dikatakan bahwa di saat kamu merasa pilihanmu itu salah, jangan cepat-cepat mengubah pilihanmu. Tetapi tetaplah di situ dan dengarkan suara hati yang paling lirih. Disitulah biasanya Tuhan berbicara. Dan itu saya alami dalam kehidupan saya. Wow, luar biasa sekali, mengharukan ya. Kalaupun kita merasa pilihan kita salah, jangan cepat-cepat keluar dari pilihan itu ya. Jadi masuk ke dalam situasi yang paling lirih sehingga kita bisa melihat kembali benar atau enggak ini pilihan saya. Suster, sebelum Suster masuk dan setelah masuk, ada enggak yang pasti ada perbedaan ya, tapi maksud saya beda nggak harapan Suster sebelum di dalam? Mungkin Suster membayangkan sebuah kehidupan yang seperti apa, tahu-tahu di dalam tuh beda banget atau sama dengan apa yang Suster bayangkan sebelumnya? Wah, itu luar biasa sekali Kakak Ita. Awalnya itu kan saya melihat Suster yang menjadi magnet panggilan dalam hidup saya. Beliaunya kan orangnya sukacita ya gitu. Tapi dalam berproses untuk meraih cita-cita, untuk mengalami mengalami sukacita panggilan itu, ternyata melalui proses pergumulan, melalui proses boleh dikatakanlah diasah, diasuh, diasih ya, seperti itu. Lalu saat saya diluarkan itu, saya menjalani kehidupan saya ya tidak ada aturan seperti itu ya. Tapi ketika saya masuk dalam biara, itu semua dari bangun pagi sampai tidur malam, itu semua ada aturan. Ya. Lalu aturan itu ya bagi saya sendiri ketika saya awalnya ya merasa satu tantangan ya, satu pergulatan. Tapi dalam berproses dari hari ke hari, saya semakin dibentuk pribadi saya untuk mengikuti ritme dalam hidup biara. Lalu saya merasa bahwa peraturan-peraturan itu bukan mengikat saya, tetapi menjadi sarana bagi saya untuk bersikap lepas bebas dan merasa bahwa memang tapi ketika saya menjalani kehidupan bersama itu juga justru peraturan itu juga membentuk saya menjadi pribadi yang ya sungguh menghargai waktu, juga menghargai anugerah-anugerah rahmat Tuhan dari waktu ke waktu. Tapi digarisbawahi juga bahwa kebebasan yang saya terima, kebebasan pasien itu tentunya diperjuangkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Menarik sekali ya Suster. Dan juga saya pengen tahu nih, kita kan yang ada di luar biara itu kan mungkin melihatnya kegiatan-kegiatan para suster itu pasti dari ya kayak tadi bangun pagi aja ada jamnya, doa ada jamnya. Nah, sebagai seorang biarawati masih bisa nggak melakukan hobi atau kegiatan-kegiatan yang seperti dulu atau seperti orang-orang lainnya
masih nonton bioskop nggak, masih gosip-gosip dikit nggak, gitu. Atau mungkin, suster kalau hobinya menari, terus atau bermusik, masih bisa nggak mengekspresikan diri dengan segala hal-hal yang disukai setelah menjadi biarawati? Karena kan mungkin banyak orang pengen jadi biarawati ya di luar sana, ada panggilan, tapi aduh gimana ya nanti hidupnya kok nggak asik banget, kita hari-hari pasti dengan segala macam peraturan gitu. Padahal ternyata saya lihat suster tuh fun-fun aja gitu ya, santai, dan kemarin juga sempat manggung ya, main drama gitu. Berarti kan masih boleh, kan? Iya, berarti kan masih boleh gitu loh suster. Dalam proses menanggapi panggilan hidup saya, justru dengan anugerah rahmat panggilan ini saya merasa ya Tuhan luar biasa gitu ya, membantu mengembangkan segala bakat dan talenta saya yang selama ini saya belum kenal seperti itu ya. Justru di dalam biara itu segala bakat dan talenta yang Tuhan anugerah itu bisa digali, diolah seperti itu ya. Nah, ketika seperti Kak Ita bilang, kok bisa manggung waktu itu? Ya seperti itu, suatu cara Tuhan mau membentuk saya mengembangkan talenta. Di dalam biara juga banyak sarana-sarana yang sungguh mengembangkan bakat dan talenta dari masing-masing para suster. Sehingga kehidupan setiap hari itu ya asik, seru gitu loh. Tidak karena banyak orang berpikir kalau suster itu ya taunya berdoa dan berdoa. Ternyata jangan salah. Begitu banyak kegiatan bervariasi setiap hari. Mau musik, mau main drama musikal, nonton bioskop? Nonton bioskop pernah, tetapi kita melihat nilainya di sana ada apa ya seperti itu. Lalu kalau memang nilainya sungguh bermanfaat untuk kehidupan kita, supaya kita terinspirasi, nah bisa kita ke bioskop. Tentu ke bioskop itu juga tidak setiap hari ya. Iya. Atau kita gimana di dalam terus ke bioskop larinya, ya tentu enggak. Ya, kita ke bioskop itu karena memang ada manfaatnya buat kita seperti itu. Kalau lagi galau, misalnya lagi sedih banget itu kan pastilah ada masa-masa yang naik turun gitu. Biasanya apa yang suster lakukan? Ketika sedih itu yang pertama itu adalah larinya ke Tuhan sih. Kalau suster sendiri punya pengalaman. Bukan lari ke bioskop ya suster, larinya ke Tuhan. Kalau lari ke bioskop makin sedih, nanti yang sedih tapi suster kepala, bukan suster. Iya betul. Ya, tentunya suster juga tidak terlepas dari pengalaman kesedihan, pengalaman pergulatan, kekayaan. Tapi yang saya alami selama ini ketika mengalami pergulatan, kesedihan itu ya lari utamanya itu ya kepada Dia yang memanggil seperti itu. Lalu kita merenung, ya berdiam diri aja di depan patung salib seperti itu ya. Ya lama-kelamaan saya merasakan ketenangan yang awalnya ya sungguh down, sungguh sedih seperti itu, tapi dengan kita hadir depan Allah, tidak menyampaikan apa-apa, ya menyerahkan semua diri kita kepada Tuhan. Ya, ada kekuatan di sana, ada apa ya, seperti harapan baru begitu. Itu yang saya alami selama ini, Kakak. Menarik sekali cerita dari biara, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan atau orang-orang lain bayangkan di luar sana, bahwa para biarawati itu hidupnya membosankan, banyak peraturan, tapi ternyata tetap bisa melakukan hal-hal yang disenangin dan hal-hal yang dilakukan orang lain juga pada umumnya, asal semuanya ada maknanya. Dan juga ketika kita berserah dan memahami, menjalani panggilan dengan sungguh-sungguh, panggilan Tuhan itu selalu indah. Cerita dari biara banyak yang bisa kita dapatkan tadi, hal-hal yang menarik, dan juga kami menyimak cerita dari biara ini bisa mendapatkan pengalaman ataupun tiba-tiba ingin mengikuti suster gitu. Amin. Ada panggilan juga. Ya, suster terima kasih banyak, dan teman-teman semuanya, semoga roti kali ini bisa mengenyangkan secara rohani sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Sampai ketemu lagi Suster Alfi, sukses selalu dan setia dalam pelayanannya. Mari. Amin Kakak, selamat berkarya, semoga kita menjadi berkat bagi sesama.